lahu ma fis samawati wal ardh. Semuanya bertasbih, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka tasbih ini Bapak Ibu diucapkan ketika kita melihat sesuatu yang amat sangat luar biasa. Mukjizat kedua Rasulullah adalah Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu, kalau dulu Nabi Musa itu ketika tongkatnya diketukin ke laut, itu banyak yang lihat, umatnya gitu, masyarakat banyak yang melihat Pak, itu bahasanya. Kalau dulu Nabi Isa nyembuhin orang buta jadi melek lagi, umatnya kayak banyak yang melihat. Tetapi kalau yang mukjizat yang satu ini tidak ada yang melihat. Maka ujung ayat nanti innahu huwas-sami'ul basir. Allah yang maha mendengar, Allah yang maha melihat. Maka siapapun dia, mau ilmuwan dari apapun, yang kita kenal ilmuwan namanya Albert Einstein dengan teori relativitas waktu, nggak bisa pas ini. Otak kita ilmu kekecilan, nggak bisa. Karena siapapun yang mendengar Isra Mi'raj ini akan nggak percaya, gitu bahasa kitanya. Makanya ketika Nabi selesai Isra dan Mi'raj, Pak, pulang ceritain kepada kaum Quraisy, itu orang banyak yang murtad. Banyak yang tadi Isra tuh, banyak yang murtad. Bohong gitu Bapak. Bohong. Masa katanya kosong cepet banget. Bohong, nggak masuk diangkat. Maka kalimat pertamanya itu tasbih, subhanallah. Ini spektakuler. Kalau hal-hal yang sifatnya sepele cuman mimpi doang, nggak perlu diawal dengan tasbih. Kenapa demikian? Penjelasannya subhana. Kenapa tasbih pertama? Alladzi asra bi abdi. Allah yang memperjalankannya. Kalau asra, Nabi yang diperjalankan. Kalau kalimatnya saro, jalan dewek Nabi, itu bahasanya. Sekarang ada semut kampung Legon, Pak. Semut nih. Kira-kira kalau udah sekarang jam 7 sampai Cirebon jam berapa? Kira-kira. Berangkat jam 7 ke sini. Sampai Cirebon jam berapa kira-kira? Jam 11 sampai. Enggak, kita naik bus itu berapa kira-kira? 4 jam kan? Nah kalau semut Legon nyampe Cirebon, ditanya, dari mana ente? Dari Bekasi. Wah, 4 jam, buruh ente. Belum nyangkut di sini dia tuh, di saku, di peci Pak. 4 jam nyampe, diperjalankan. Lah kalau semut dari sini ke sono mah nyampe lah. Nah, bukan 4 jam, sesebulan. Betul nggak? Ini kalimat dia kalimat tasbih subhan. Maka kaum saintis, kaum rasionalis, kaum empiris tidak bisa cara ini. Kalau bahasa kita mah lempengan ini mah nih ilmu harus tunduk sama wahyu. Sebab kalau bagi Allah innama amruhu idza arada syai'an ayyaqul lahu kun subhanalladzi asra bi abdi. Itu pakai bi di situ Pak. Kenapa enggak pakai an? Kenapa enggak pakai rubah? Kenapa enggak bi? Dulu kalau saya pernah belajar jurumiyah kan hafal tuh jurumiyah. Huruf khafat kan ada 9 tuh. Wa huruful khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubah. Oh kenapa enggak fi abdihi, an abdihi, ka abdihi? Kenapa pakai bi? Bi ini konjungsi makna huruf, maknanya yang amat sangat dekat. Coba lihat kalimatnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Pertanyaan saya sama jamaah Baitul Hadis, percaya nggak Bapak Ibu ada azab kubur? Percaya nggak? Itu yang maju iman apa ilmu tuh? Iman. Nah kalau ilmu memang pernah ke sono. Belum, kita belum mati. Betul nggak?
kalau perkara-perkara itu alladzina yu'minuna bil, percaya di surga, nah, ya. Neraka yang pernah lihat. Quran menggambarkan itu ada. Dari mana kita tahu? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Enggak ada keraguan Quran di dalam, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pernah saya sampaikan, ingat ada 5 kewajiban kita sama Quran. 1, mengimani. 2, membaca. 3, mempelajari. 4, mengamalkan. 5, mengajarkan. Ulangi. 1, mengimani. 2, membaca. 3, mempelajari. 4, mengamalkan. 5, mengajarkan. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang mau belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan. Pantas Nabi nyuruh, kata Nabi, adibu auladakum ala salasi khisalin. Didiklah anak-anak kalian, kata Rasulullah, dengan 3 hal. Minha, diantaranya hobi tilawat Al-Quran, agar bocah senang baca Al-Quran. Ini Pak, kalau bocah kayak gini, pas kita pulang, umpama nih emaknya lagi bikin kopi, bapaknya lagi nonton TV, berarti di ruang tamu nih anak kita lagi baca Quran gitu. Wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdiz zalimin. Umpamaan itu selesai, Pak. Shadaqallahul azim. Nyamperin Bapak. Pak, saya belum punya peci, Pak. Besok mau beliin. Woi, itu langsung orang ngaji. Ya enggak? Kalau bocah tahajud, doain bapaknya, bla bla bla. Besok mau beliin. Kalau bocah di rumah, Pak, duit pelo gitu. Malu gini nih. Main HP mulu, Pak, itu bocah. Marah-marah bapaknya. Tapi kalau ngaji, ibunya di ruang tamu, bapaknya di ruang tamu lagi dengerin di anaknya. Kata anaknya, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Nangis bapaknya. Ya Allah Bu, Bapak jadi tenang nih. Kalau Bapak nggak ada umur, Ibu nggak ada umur, anak kita yang ngaji. Ya Pak? Tapi kalau kita Pak, Masya Allah, ayat kemana-mana, HP kemana-mana Pak. Ya. Ini sekali. Jadi Subhanalladzi asra bi abdi. Apa artinya Pak? Ketika Nabi Isra, Nabi amat sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut sini Jibril bin Nawawi, ya Rasulullah, engkau mau jadi nabi sekaligus raja atau jadi nabi sekaligus hamba? Yang dipilih menjadi nabi sekaligus hamba. Makanya bi abdi ini Bapak Ibu adalah derajat ketinggian seorang hamba.